Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview materi mengenai titrasi argentometri. Yuk disimak videonya. Titrasi pengendapan atau biasa disebut juga dengan titrasi argentometri adalah golongan titrasi yang dimana hasil reaksi titrasinya itu merupakan endapan atau garam yang sukar larut. Prinsip dasarnya adalah reaksi pengendapan yang mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran. Tidak ada pengotor yang mengganggu dan diperlukan indikator untuk melihat titik akhir titrasinya. Hanya reaksi pengendapan yang dapat digunakan pada titrasi ini. Akan tetapi, metode tua seperti penentuan CL-min, BR-min, I-min dengan AG adalah sangat penting. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain untuk membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 pada suasana tertentu. Metode argentometri disebut juga dengan metode pengendapan karena pada argentometri tersebut memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau endapan. Sesuai dengan namanya, titrasi argentometri ini melakukan penetapan kadar dengan menggunakan perak nitrat atau AgNO3 sebagai titran dan analitnya berupa sampel yang akan digunakan dan dalam hal ini berupa KCl atau kalium klorida. Alasan pemilihan perak nitrat atau AgNO3 di sini karena perak nitrat ini merupakan satu-satunya garam yang terlarut dalam air sehingga apabila perak nitrat direaksikan dengan garam lain akan menghasilkan endapan. Jenis titrasi ini dapat menunjukkan titik akhirnya sendiri atau self-indicating. Tetapi biasanya suatu indikator dipilih yang menghasilkan senyawa endapan berwarna untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Dan pada hal ini, kita menggunakan kalium kromat atau K2CrO4 sebagai indikator. Titik akhir titrasi argentometri ini ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna coklat kemerahan. Titrasi ini merupakan salah satu cara untuk menentukan kadar suatu zat dalam suatu sampel yang dilakukan berdasarkan pembentukan endapan dari ion Ag+. Nah, titrasi ini zat pemeriksaannya itu sudah dicampur dengan indikator campuran dengan larutan standar garam perak nitrat atau AgNO3. Nah, dengan mengukur volume larutan standar yang digunakan sehingga seluruh ion Ag+ dapat tepat diendapkan. Nah, kadar garam dan larutan pemeriksaannya itu dapat ditentukan. Titrasi argentometri kali ini menggunakan larutan perak nitrat sebagai titran, di mana terbentuk garam perak yang sukar larut. Pada analisa argentometri menggunakan metode Mohr karena indikator yang digunakan kali ini K2CrO4. Titik akhir tercapai bila semua bagian titran sudah membentuk endapan. Percobaan kali ini dilakukan dengan menggunakan larutan baku AgNO3 dan indikator yang digunakan K2CrO4. Indikator ini digunakan karena K2CrO4 dapat berlangsung pada suasana netral. Titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya larutan merah bata dan endapan perak AgCl. Pada praktikum ini diperoleh hasil rata-rata pembakuan AgNO3 sebesar 0,07 N. Nah, pada praktikum kali ini digunakan kalium klorida sebagai zat pemeriksaan. Nah, kalium klorida ini merupakan senyawa garam alkali tanah dengan halida yang terbentuk dari unsur kalium dan klor. Nah, kalium klorida ini mempunyai anion Cl-min. Dengan anion Cl-min ini dengan larutan perak nitrat akan membentuk endapan perak klorida. Nah, yaitu AgCl yang seperti dadih dan putih. Nah, kemudian ia tak larut dalam asam nitrat encer, tetapi larut dalam larutan amonia encer. Nah, hasil dari pengamatan didapatkan persen kadar dari KCl atau kalium klorida ini untuk replikasi pertama yaitu 11,6%, yang kedua 12,21%, yang ketiga yaitu 9,70%, dengan rata-rata persen kadar yang didapatkan yaitu 10,99%. Baiklah, itu adalah hasil dari pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.